Study, 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 study. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Hari ini kita akan latihan UTBK yang kelima gitu ya. Nah, di sini ada dua soal seperti biasa. Silahkan kalian screenshot dulu ya. Habis itu kalian kerjain baru lihat pembahasan. Oke, untuk yang soalnya seperti ini. Ini dia ya. Silahkan kalian screenshot. I give you 5 second ya. 5 4 3 2 1. Nah, udah kerjain dulu ya. Habis itu kita akan lihat ke pembahasannya. Yups. Kita ke soal yang nomor 1. Jika sebuah benda melakukan gerak harmonis, maka kita disuruh milih ya A, B, C, D, E, yang benar yang sebelah mana. Oke, karena di sini gerak harmonik, contohnya adalah bandul matematis atau ayunan matematis atau ayun bandul, ya sama aja lah kayak gitulah ya. Oke, di sini yang ditanyakan di A, B, C, D, E itu adalah pada titik-titik ekstrim. Artinya itu ada di bawah ya, di sini minimumnya dan di atas maksimumnya. Kita harus tahu ciri-ciri dari di atas dan di bawah ya. Oke, kita cek dulu yang di ekstrim paling atas ya, maksimum. So, ini adalah titik tertinggi atau simpangan terjauh. Nah, karena namanya juga simpangan terjauh, maka simpangannya ya maksimum gitu kan ya. Karena simpangan maksimum maka akan sama dengan amplitudo. Kalau simpangannya maksimum, maka energi potensial itu kan energi yang bergantung sama posisi. Kalau posisinya maksimum ya energi potensialnya juga maksimum, yaitu setengah KA kuadrat. Oke. Nah, selain simpangan ada apa lagi? Ada percepatan dan kecepatan. Kita ke percepatan dulu ya. Kalau percepatan itu adalah temannya simpangan. Jadi kalau simpangannya maksimum ya percepatannya harus maksimum. Dengan nilainya adalah min A omega kuadrat kayak gitu ya. Nah, kalau simpangan dan percepatannya maksimum, maka musuhnya adalah si kecepatan. Kecepatannya akan minimum atau sama dengan 0. Nah, kalau kecepatannya minimum, berarti energi kinetiknya juga minimum karena kan bergantung gitu ya. Atau ya sama dengan 0 kayak gitu. Oke, itu adalah ciri-ciri di titik tertinggi. Bagaimana dengan titik yang di bawah ini ya? Kita sebut dengan titik setimbang atau simpangan minimum gitu ya. Karena simpangannya minimum, jelas lah ya simpangannya sama dengan 0. Nah, kalau dia 0 maka EP-nya juga 0. A-nya juga 0 karena kan temennya gitu ya. Nah, kalau A-nya 0 maka V-nya di sini yang maksimum alias A omega. Nah, kalau kecepatan maksimum berarti energi kinetiknya juga maksimum setengah KA kuadrat. Kayak gitu. Oke, itu adalah ciri-ciri dari titik-titik ekstrim ya. Oke, kita akan bahas satu persatu dari A sampai E. Kita cek benar apa enggaknya. Oke, dari yang A dulu. Pada saat kecepatannya maksimum, percepatannya maksimum. Nah, tadi aku sempat bilang kalau kecepatan itu adalah musuhnya percepatan dan simpangan. Maka di sini harusnya kebalikan ya. Kalau kecepatannya maksimum, maka percepatannya minimum kayak gitu. Nah, yang B, kecepatannya 0, simpangannya juga 0. Wah, ini jelas sudah salah ya, harusnya kebalikan alias maksimum. Yang C, simpangannya 0, EP-nya maksimum. Nah, ini benar ya, karena simpangan maksimum maka EP-nya juga maksimum. Oke, jawabannya adalah C. Cuma kita lihat dulu yang D dan E. Energi getaran semakin kecil, salah ya, harusnya sama. Oke, energi akan sama kecuali kalau dia spesifik. EP-nya tambah besar atau EK-nya tambah kecil. Nah, itu harus dilihat dulu gerakannya ya kayak gitu. Yang E, simpangannya 0 maka EP-nya maksimum. Oh, ini jelas ya. Salah. Oke, harus minimum atau alias 0. Jadi jawabannya adalah C. Apakah kalian benar? Yeay. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Ini dia soal yang nomor 2. Jadi di sini ada silinder bermasa 36 kg dan radius 75 cm yang diam pada lantai datar akan menaiki tangga yang tingginya H ya, dengan cara menarik F ya di sini. Kemudian berapakah si F-nya? Nah, oke. Kita cek dulu ketinggian tangganya itu H, berarti segini adalah H. Kemudian ada titiknya, karena dia naiknya di sini maka kita ambil titik sini, kita anggap aja titik A seperti itu. Nah, kita udah tahu di sini karena dia naiknya ke sana berarti berotasi ya silindernya. Karena berotasi berarti hubungannya sama torsi. Oke.
Agar minimum berarti minimal ya sama dengan 0 gitu kan ya. So sigma tau di A sama dengan 0. Oke. Nah sekarang kita ngomongin torsi. Torsi itu adalah gaya dikalikan lengan gaya. Nah berarti kita butuh gaya-gayanya. Gaya apa aja? Apakah cuma F saja atau ada gaya lain? Yap, jelas ya, karena dia punya massa maka dia punya yang namanya gaya berat. Nah di sini sudahkah ada yang lainnya? Udah ya, cukup dua aja ya, kagak usah banyak-banyak. Oke, so di sini ada tau F dan tau W. Sekarang ngomongin arahnya. Nah arahnya itu kalau aku pakainya berlawanan itu positif, searah jarum jam itu negatif. Tapi kalau guru kalian makainya kebalikan, misalkan yang searah itu yang positif dan berlawanan negatif, it's okay ya, itu sama aja sebenarnya. Yang penting kita konsisten ya, di awal udah konsisten. Oke, kita pakai yang aku aja ya, karena ini channel Alfa. Oke, kita lanjut ya. So, F-nya kita lihat di sini porosnya, F-nya di sana, berarti set muternya searah jarum jam, maka negatif. Yang W di sini ini ke sini, set berlawanan arah jarum jam, berarti dia positif. So, minus tau F ditambah tau W. Nah, sekarang tau itu apa? F kali D ya, jelas. Oke, kita lihat dulu DD-nya ya, DDD. Nah, dia ada lengan gaya. Lengan gaya kita cek, tarik aja dari A menuju F. Oke, ini harusnya adalah lengan F. Tapi ingat, syaratnya lengan dan gaya itu harus tegak lurus. Nah, udah tegak lurus belum? Belum ya kan? Karena belum maka kita harus tegak lurusin. Ada dua cara ya. Yang pertama adalah gaya ditegak luruskan lengan, atau lengan ditegak lurusin gaya. Kamu mau pakai yang mana? Nah, kalau aku di sini lebih mudahnya lengan ditegak lurusin gaya. Oke, jadinya seperti apa? Seperti ini ya. Shipping lengannya aku tarik jadi seperti ini. Maka ini adalah DW-nya, DF-nya. Kalau kalian masih bingung antara lengan ditegak lurusin gaya atau gaya ditegak lurusin lengan, silahkan lihat video saya di bagian kesetimbangan benda tegar atau torsi. Oke? Kita lanjut ya. DF-nya berapa? Ya 2R min H. Kenapa? Kalian dari sini sampai sini itu namanya diameter, dikurangi H-nya ya, dikurangi H. Ya Allah, suaraku menghilang. Oke, so 2R min H. Sekarang kita lanjut ke W ya, DW. W-nya di sini. Maka harusnya DW-nya adalah yang ini, bener nggak? Ini tarik ke sana. Nah, ini sama ya, lengannya kita tegak lurusin gaya. So tinggal tuk ya. Ini ke sini R, maka set. Oke, itu adalah DW. Nah, berapakah DW? Kita cek dulu. Ini ke sini itu namanya juga radius, betul atau benul? Nah, berarti di sini adalah R min H ya, hanya segini, ini R-nya. Tapi belum menjawab, DW-nya berapa? So, kita ambil aja segitiga R min H dan DW. Kalian udah tahu? Yap, jelas ya, ini pakai Pitagoras. Berarti dia adalah akar R kuadrat min R min H kuadrat, seperti itu ya. Kita masukin aja yang panjang teing ini. Nah, kita buka kurung nih yang ini. R min H dikuadratin. Jadinya adalah R kuadrat min 2HR plus H kuadrat ya. Ini buka kurung R min R kuadrat, habis ya. Terus min jadi positif, min plus jadi min ya. Apa sih Ova? Ya itu pokoknya ya. Oke, setelah kayak gini kita coba ya masukin angka-angkanya. Oke, yang senti jadikan meter, maka tinggal dibagi 100. Kok enggak pakai 0,0? Nah, aku di sini biar lebih gampang. Perhatikan di sini ya, kita akan main coret. So, 75 sama 100 bisa kita coret ya, jadinya adalah 3 dan 4 ya. Kemudian 15 sama 100 juga bisa, maka akan menjadi 3 sama 20. Kemudian ada lagi di sini 75 sama 100 sama aja gitu ya, 34. Kemudian ada 15 10, 100 gitu ya. Jadinya 320. Ini juga sama. 3 sama 20 ya. Apa masih ada lagi yang bisa dicoret? Jelas ada ya. 2 sama 4. Oke, coret-coret jadi 2. Ada lagi ya sebelah ini ya, 2 sama 4. Oke. Udah deh selesai. Nah, sekarang kita open yang lagi ya. 32 3/20. Ini 3 dikuadratin maka 9 sama 20 dikuadratin 400 ya. Ini 3 kali 3 9, 2 kali 20 40.
Oke, samakan penyebutnya. Jadinya seperti ini. Nah, ini kali 10 aja, ini kali 10 juga. 30 min 3 ya 27 ya. Yang ini 90 min 9 81. So kita dapat segini. Nah, kita lanjutin di sini. Akar 81 per 400. Yap, dia adalah 9 per 20. Oke, kemudian si F-nya aku pindah ke sana, maka akan jadi positif alias seperti ini ya. Nah, F 27 per 20 sama dengan ini. 20-nya kita coret saja, tidak penting. Kemudian 9 sama 27 bisa ya. Jadinya adalah 3 ya. Di sini 3. 3 sama 360. Oke, hasilnya adalah 120. Jadi hasil dari F-nya nggak lain adalah 120 Newton. Yeay, ya belum aku coret ya. Nah, itu pokoknya hasilnya yang D. Oke. Sampai jumpa di soal-soal selanjutnya. Kalau kalian misalkan ada kritik, saran, silahkan jangan lupa komen atau boleh bisa DM kayak gitu ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.